warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Nuril Septaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Angkatan 3, Prodi Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang dengan nomor peserta PPG 29011002190058. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10C MAN 1 Trenggalek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam pembelajaran. Sudah salah semua kan? Untuk hari ini sebelum Bu Arista mulai pembelajaran, di sini Bu Arista punya teka-teki untuk kalian. Sebelumnya adalah jangan lupakan orang ketiga. Pernah mendengar permainan ini? Jangan lupakan orang ketiga. Pernah? Belum pernah. Jadi seperti ini. Orang pertama Hanif, orang kedua Risma, orang ketiga siapa? Siapa bisa menjawab? Nah, ya benar. Langsung tahu kamu Riz. Kita beri tepuk tangan untuk Risma. Kemudian di sini jangan lupakan orang ketiga. Berarti orang ketiganya harus diikutkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kalian bisa scan barcode-nya di sini. Kalian di-scan barcode-nya semua. Kemudian scan barcode tersebut menandakan bahwa kalian sudah hadir di kelas hari ini. Saya ingin bertanya kalian. Kemarin kalian sudah belajar apa? Kita sudah belajar apa kemarin? Apa? Teks hikaya. Ya, teks hikaya tentang apa yang di situ? Tentang yang pertama tentang pengertiannya. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari teks hikayat dan satu lagi apa? Masih ingat kemarin apa Rifa? Apa ya? Karakteristiknya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks hikayat dan karakteristik teks hikayat. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari teks hikayat? Silakan katakan. Pengertian dari teks hikayat? Ya, itu adalah karya sastra lama berbentuk prosa dan melalui berisi cerita, kemudian dan sesuai bersifat keagmaan, historis, geografis atau bagian dari cita-cita. Ya, benar sekali. Pada hari ini nanti kita yang pertama akan menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Kemudian setelah nanti kalian menganalisis nilai-nilainya secara berkelompok, kalian akan mempresentasikannya. Nah, nanti kalian akan mempresentasi hasil kerja kelompok kalian itu dan selain kedua itu nanti kalian juga harus mengembangkan sikap gotong royong dalam kerja kelompok. Kemudian kalian harus kreatif
kalian juga harus mandi. Ini teknik penilaiannya ada 3 penilaian yang nanti akan kita lakukan: penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuannya itu nanti kalian menganalisis nilai hikayat, kemudian penilaian keterampilannya kalian dalam proses presentasi nanti akan berikan nilai. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap nanti bisa lihat dari keaktifan kalian selama pembelajaran, kemudian ketika kalian nanti berkelompok dengan timnya, yang hanya titik nama nanti bisa tahu mana yang kerja, mana yang hanya titik nama, mana yang aktif. Jadi kalian harus aktif dalam pembelajaran. Di sini tentunya kalian punya tokoh pelakon. Jadi pasti di sini semuanya kalian punya tokoh pelakon. Entah itu yang ada di dunia nyata ataupun yang tidak ada di dunia nyata. Bima tokoh idolanya siapa? Siapa itu? Kenapa kamu kok mengidolakan itu? Orangnya kenapa? Terus kerjanya di BUMN, gajinya banyak, terus followersnya banyak, dan kamu bercita-cita seperti itu. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat baik, ya. Sifat-sifat baik atau sifat yang bisa kita pelajari. Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ini adalah hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita juga akan mempelajari nilai-nilai, ya, atau nilai-nilai baik seorang tokoh, ya, nilai-nilai baik yang ada di dalam teks hikayat yang nantinya bisa kalian aplikasikan di kehidupan. Silakan kalian amati video berikut ini, ya. Silakan kalian amati, kalian lihat di situ ada apa saja dari tayangan yang bisa sampai. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Kalimantan. Itu tadi contoh dari teks hikayat yang di situ dibuat animasi, dibuat film, ya, dibuat video. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan, ya, melihat, menyimak tadi, silakan kalian bisa mengisi dua pertanyaan itu melalui Hyundai Dashboard. Nanti yang jawabannya benar dan dijawab terlebih dahulu, nanti ada sedikit dari barista. Silakan kalian berkomentar di situ. Barista ya tadi belum. Sudah jalan. Lembaran yang bersertifikat tersebut juga ya. Nah, kita bahas bersama di situ di video yang tadi. Itu ceritanya tentang apa? Apa nih? Kita lihat pertanyaan pertama di situ apa pertanyaannya? Pertanyaan yang 14.
bergejolak, sering badai. Makanya kita pada merasakan baru di antara kepadan dan makhluk. Padahal dari makhluk di situ untuk apa sebenarnya? Bersemedi untuk meminta sebuah pulau. Untuk apa pulaunya dijual? Untuk dijual. Oh ya. Jadi untuk anak cucunya nanti, untuk tempat tinggal. Jadi tokohnya di situ ada dari makhluk dan ada ikan roda. Kemudian pesannya, ya. Apa pesannya dari video yang kalian lihat itu tadi? Ya, jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, ya, berusaha dan tidak pantang menyerah. Kemudian tadi dari makhluk bersemedi di situ berarti apa? Bersabar, berdoa. Karena kita tahu setelah apapun kita berusaha, kalau kita tidak berdoa, sama saja dengan kita sombong. Ya, harus diimbangi. Jadi ada usaha dan juga ada doa. Kemudian keterkaitannya dengan kehidupan saat ini berkaitan apa tidak? Bisa tidak kita aplikasikan pesan-pesan itu di kehidupan nyata kita? Bisa? Bisa. Ya, seperti tadi yang sudah Borisa sampaikan, ketika kita punya suatu keinginan, kita harus berdoa, kita harus berusaha, kita tidak boleh pantang menyerah sebelum berjuang tadi. Ya. Nah, jadi itu tadi yang benar semua ada jawabannya. Nah, di sini sepertinya yang jawabannya hampir lengkap. Di sini siapa sudah ada namanya Riki toh? Jangan pantang menyerah dalam mendapatkan sesuatu, bersabarlah untuk memperoleh sesuatu. Kan ini itu, ini jawabannya Riki. Ya. Untuk ini nanti silakan di sini Borisa punya voucher untuk voucher untuk belanja 2 porsi soto di kantin ya. Ini Rin semangat ya. Sekarang kita akan berkelompok. Di situ sudah Borisa bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Azra, Bima, Hanif, Cahya. Kemudian kelompok 2 Aisyah, Bidia, Mirza, Murifa. Kelompok 3 Alifa, Ezri, Mutiara, Riza. Kelompok 4 Ayla, Intan, Binti, kelompok 5 Bani, Novel, Wisma, dan Sadia. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 dimulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, ketua kelompoknya yang akan sendiri ya. Ini kelompok 1 ketuanya Azra, kelompok 2 Aisyah, kelompok 3 Rima, kelompok 4 Ayla, kelompok 5 Bani. Ini cuma ya. Nah, dilihat di situ masing-masing kelompok sudah ada LKPD-nya. Lihat dibuka semua LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok, nama anggota kelompok, dan ada kelasnya. Kemudian di situ sudah ada petunjuknya. Silakan kalian baca LKPD yang sudah Borisa bagikan. Di situ ada materinya, dibaca materinya. Kemudian nanti Borisa akan dipilih ya, memastikan kalian sudah paham atau belum cara menentukan nilainya. Setelah nanti menentukan nilainya, setelah kalian paham nanti, silakan kalian kerjakan di situ analisa teks
hikayat yang berjudul Burung Marun dan Burung Ulul. Lalu setelah itu kalian menganalisisnya. Di situ sudah ada tabelnya, kalian isi tabelnya di situ, dan nanti direncanakan ketika presentasi nanti kalian mau menggunakan media apa. Boleh PowerPoint, boleh infografik juga boleh mind mapping juga boleh. Jadi nanti direncanakan kalian mau menampilkan presentasi kalian itu dengan media apa. Paham? Paham, silakan dibaca dulu materinya secara berkelompok. Nanti barista pilih, barista tanyakan mana yang kurang dipahami. Yang nanti yang kurang dipahami bisa didiskusikan. Kalau masih butuh bisa nanti barista memberikan jalan keluarnya biar buntu lagi. Silakan barista beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan itu. Kalian langsung menjawab di medianya, makanya kalian menentukan media PowerPoint. Kalau kalian tulis di jawabannya di PowerPoint-nya boleh. Iya dalam ini sudah hari ini mau pakai media bahan ajaran kemarin, materi kemarin yang berusaha dengan itu sudah ada. Jadi kalau nilai moral ini jadi kebiasaan manusia yang belum menjadikan awalnya kan katanya mau pinjam, tapi ternyata kan tidak dikembalikan. Kan itu tidak menepati. Jadi masuk dalam kalau nilai sosial berarti kebiasaan manusia dengan manusia yang lain. Tuh, jadi di situ siapa yang sebelum? Cari ya.
pinjaman kotanya tapi dikembalikan. Silakan yang sudah siap untuk presentasi bisa mulai dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 bisa disiapkan untuk presentasi. Ini presentasi yang bisa sudah siap semuanya? Ya, ayo dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang cerita burung taut dan burung bulbul dari kelompok 1. Kemudian kami mahkota tersebut dipinjam oleh burung bulbul. Setelah dipinjam, topi mahkota tersebut dikembalikan. Ketika akan diambil, ternyata topi mahkota tersebut sudah menyatu dengan kepala si burung bulbul. Kemudian burung taut dipanggil oleh penghutan. Setelah dihadapi penghutan, burung taut pun diadili karena dia meminjam topi namun tidak berbunyi. Setelah itu, burung taut meminta maaf dan menyesali. Ini ada nilai analisis nilai lainnya. Yang pertama yaitu ya, dua religius, yang ketiga moral, yang keempat sosial, yang kelima nilai pendidikan. Ya, ada yang ditanyakan? Sebutkan nama, nomor absen, Nama Jumaira Dewi, apakah dari satu tes nilai-nilai di dalamnya harus lengkap. Tidak, soalnya tergantung teksnya. Juga dianalisis di dalam teksnya ada bacaan yang sesuai dengan nilai tersebut atau tidak. saya ingin melihat absen 14. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pesan moral yang diambil dari cerita tersebut dapat disampaikan dalam kehidupan nyata dan jika ada apa saja? Bisa karena kalau kita pinjam sesuatu sama seseorang itu wajib dikembalikan. Seperti contohnya kita berhutang, kita punya hutang sama teman, kita wajib bayar walaupun itu cuma 100 perak. Tapi kalau yang namanya hutang itu harus dibayar. Seperti sama dengan teksnya tadi, si burung bayar burung tahu yang meminjam topi, namun tidak dikembalikan sebelum menyangkut ke kepalanya itu harusnya dikembalikan. Ya, sudah. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup ya, 2 pertanyaan ya. Kita sudah tidak apa-apa. Nah, ya lama-lama lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu yang sangat luar biasa. Ada 10 pertanyaan dari beberapa kelompok tadi. Dan mereka semua tadi ada berapa pertanyaan yang sudah ditemukan oleh kelompok lain? Kelompok satu? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Apakah dalam ya. Tadi kalian sudah mempelajari kan nilai-nilai dalam teks hikayat? Ya. Nah, dan di situ ada 5 nilai. Ada 5 nilai. 5 nilai itu apakah harus ada semua dalam teks hikayat? Tidak. Ya, jadi nilai itu 5 nilai itu tidak harus ada. Boleh dalam satu teks itu hanya 3 nilai, hanya 4 nilai boleh. Karena kan yang teks itu yang membuat orang lain. Kita tinggal menganalisis. Jadi kalau memang dalam satu teks itu hanya ada 3 nilai atau hanya ada 4 nilai, ya tidak masalah. Jangan diada-adakan. Jadi kalian umpamanya mencari-cari harus 5 nilai, harus 5 nilai, tidak harus seperti itu. Pokoknya yang ada dalam teks itu ada berapa nilai, ya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Pesan moral dalam hikayat burung bulbul dan burung taun. Ya, di situ kan ceritanya siapa yang pinjam kota? Burung taun pinjam mahkota dengan kepada burung bulbul. Tapi akhirnya mahkota itu tidak dikembalikan. Dari situ saja sudah ada pesan moralnya yang tadi kelompok satu bagus sekali menjawabnya. Jadi pesan moralnya di situ adalah ketika kita meminjam sesuatu, suatu barang yang bukan miliknya, namanya pinjam berarti bukan miliknya ya. Yang kalau kita meminjam sesuatu harus dikembalikan lagi. Untuk kelompok 2, 3, 4, 5 kita lanjutkan lagi presentasinya di pertemuan yang akan datang. Sekalian nanti di pertemuan yang akan datang nanti kalian juga mengerjakan tes formatif. Ya, tes formatifnya seperti biasa di Google Form. Nanti ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Kalian mengerjakan di situ. Soalnya pilihan ganda materinya tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Apa yang sudah kita kerjakan tadi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Nomor 2, 3, 4, 5. Apa kesimpulannya? Nilai-nilai teks hikayat. Ada berapa nilai tadi? 5. Ada 5. Nilai apa saja? Moral, terus religius, terus sosial, terus pendidikan, terus budaya. Ya, jadi ada 5 nilai. Ada nilai moral, sosial, religius, pendidikan, dan budaya. Tapi 5 nilai ini tidak harus semuanya ada dalam teks hikayat. Tergantung teks hikayat itu nanti memiliki berapa nilai di dalamnya. Makanya kita harus menganalisis, kita harus membaca dengan membaca pemahaman dan harus dipahami. Nah, pesan dalam teks hikayat atau nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat itu nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi manfaat kita menganalisis nilai-nilai di situ adalah sebagai referensi kita dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam bertingkah laku. Itu menjadi referensi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk refleksinya, silakan bisa minta refleksi dari kalian. Kalian bisa menyesuaikan barcode di situ. Kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran
Oke ya, baru saat ini pertemuan hari ini. Jangan lupa pertemuannya akan disiapkan untuk yang berikutnya kita akan kasih. Terima kasih. Semoga hari ini menjadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan. Nah, ya hati-hati di jalan ya sebelum pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.